selamat datang kembali kepada para peserta ARM 2021. Karena walaupun udah hari ketiga nih, teman-teman masih sangat antusias dan masih sangat bersemangat mengikuti acara ini. Dan semoga teman-teman gak bosan ya sampai akhir acara, karena ini merupakan hari penutupan ARM 2021. Jadi teman-teman harus menyimak sampai akhir, karena nanti akan ada pengumuman-pengumuman penting yang akan mengejutkan teman-teman nih, akan surprising teman-teman. Jadi tetap simak acara ini sampai akhir. Nah, sekarang kita kedatangan pemateri luar biasa, yaitu bentar, mohon maaf. Sekarang kita kedatangan pemateri luar biasa kita yang akan menyampaikan materi tentang teknik lobby dan negosiasi, dan juga akan dipandu oleh moderator kece kita, Bang Real Fandi, selaku moderator. Kita sapa dulu nih Babang Tampan kita. Halo Bang Real Fandi, apakah udah di stay di room? Halo Kak. Ya kayaknya Bang Real Fandi udah stay. Apakah udah siap nih Bang untuk memandu acara kita ini? Alhamdulillah sudah siap Kak. Wah, udah siap ya Bang ya, tetap semangat dan semoga jaringannya lancar sampai akhir. Oke, langsung aja nih aku alihkan ke Bang Real Fandi. Kepada Bang Real Fandi, disilakan. Oke, terima kasih banyak Kak Hamidah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat ya teman-teman semua. Selamat pagi, selamat hari Minggu pagi, yang mana biasanya kita hari Minggu paginya itu diisi dengan jogging, maraton, sepeda. Namun sekarang kita dipertemukan dalam suasana yang luar biasa ya. Lagi besok kita sudah mulai kuliah, tentunya semangat dari teman-teman jangan pudar dong. Sekarang adalah pelaksanaan aksi revolusi muda yang digagas oleh BMKM FMIPA UNP, apalagi hari ini hari terakhir. Nah, sedikit spoiler, akan ada banyak sekali kejutan yang akan muncul pada hari terakhir ini ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai patah semangat, tetap semangat menghadapi segala materi dan juga tantangan yang diberikan oleh panitia. Bagaimanapun juga ini akan berguna buat teman-teman nantinya yang sesuai dengan tema kita, upgrading leadership, spirit to build, attitude and character. Ini akan berguna juga ya buat teman-teman ke depannya. Nah, sebelumnya pada hari ini saya akan memandu dua materi. Materi yang pertama yaitu teknik lobby dan negosiasi, dan materi kedua yaitu manajemen aksi. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, teman-teman. Perkenalkan, saya Real Fandi dari Kimia 2019 dan bersama pemateri yang luar biasa tentunya. Sebelumnya saya ingin melihat dulu nih semangat dari teman-teman. Boleh dong teman-teman diaktifin dulu kameranya bagi yang belum. Ini udah mandi semua kan? Jangan sampai nih baru bangun langsung aktifin Zoom, duduk di depan laptop. Saya sudah mandi loh gitu. Nah, kita cek semangat dulu ya, pakai apa? Pakai jargonnya. Bisa? Kita silakan teman-teman unmute dulu suaranya, nanti kita jawab secara serentak. Oke, aku pandu ya. ARM 2021 Beraksi Intelektual impian. Masih sekitar 20 orang loh teman-teman. Kita coba lagi ya. ARM 2021 pada hari ini materi teknik lobby dan negosiasi akan disampaikan oleh Presiden Mahasiswa FMI, Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Padang. Beliau merupakan mahasiswa kimia angkatan 2019, dan sedikit informasi yang saya dapatkan bahwasanya beliau merupakan king dari ARM 2019. Apalagi kalau bukan Bang Imam Wahyudi Afrizal. Sebelumnya kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Imam. Waalaikumsalam, Real. Gimana kabarnya Bang? Semangat Bang hari ini? Alhamdulillah semangat. Oke. Nah, kebetulan kita dapat bagian memberikan materi teknik lobby dan negosiasi, Bang. Nanti ya, Bang, kita kasih waktu sebanyak 45 menit, dan nanti akan ada sesi Q&A yang
dilaksanakan secara langsung. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, kayaknya peserta udah semangat nih Bang. Penyampaian materi dari Bang Imam, waktu dan tempat disilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi adik-adikku ya, adik-adikku semuanya. Ini angkatan 2000, ini 2000 berapa aja Rel? 1920 ya? Iya Bang. Mas MIPA angkatan 2019 dan 2020. Walaupun daring ya, kuliahnya daring dan acara-acara kita juga masih daring. Abang yakin dan percaya mahasiswa bukanlah seonggok manusia yang akan kalah terhadap tantangan zaman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yudhizon, untuk saat ini sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Padang. Jadi dulu pernah ikut ARM juga, itu tahun 2019 kalau nggak salah. Dan alhamdulillah di ARM itu jadi King atau Ketua Angkatan ARM Angkatan 3. Kalau sekarang udah angkatan 5 ya, RM-nya angkatan 5. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bang. Kelihatan. Baik, sebelumnya alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di awal kesempatan saya ingin mengajak kawan-kawan semuanya untuk kembali lagi berdoa. Kita bermunajat agar pandemi COVID-19 di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, dapat segera berakhir, sehingga kita bisa bertatap muka lagi, sehingga kita bisa bertemu lagi, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kita bisa memberikan kebermanfaatan secara nyata, dan bisa berkegiatan kembali normal. Salawat berikan salam tanpa pula kita hadiahkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Role model kita dalam berkegiatan, dalam berkehidupan, tentunya adik-adik semuanya pimpinan atau pemimpin-pemimpin muda, calon pemimpin bangsa nantinya yang akan menciptakan atau kawan-kawan itu berada di berada di era bonus demografi. Nanti tahun 2045 itu Indonesia menjadi ulang tahun yang ke-100 dan orang-orang yang terlibat ketika itu adalah adik-adik semuanya. Oke, pagi ini materi kita teknik lobby dan negosiasi. Sedikit quotes dari seorang negosiator ulung. Negosiasi merupakan permainan kehidupan. Kita biasanya menjalankan permainan yang bernama negosiasi ini saat ingin menyatukan perbedaan pendapat dan pertentangan, mengatasi perselisihan atau membentuk hubungan yang stabil dan harmonis. Sesungguhnya negosiasi adalah tenaga penggerak dalam hubungan antar manusia. Nah, ini dari Herb Cohen, seorang negosiator ulung dalam bukunya yang berjudul You Can Negotiate Anything. Nah, jadi apa yang disampaikan Herb Cohen dapat kita simpulkan bahwa negosiasi merupakan suatu pendekatan komunikasi yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok yang menjurus ke suatu tujuan untuk mempengaruhi sebuah keputusan. Nah, di sini ada kalimat pendekatan. Nah, untuk sementara silakan adik-adik simpan terlebih dahulu. Kalimat pendekatannya akan kita bahas di slide berikutnya. Apa sih fungsi negosiasi? Negosiasi ada 3 fungsi yang utama. Ada fungsi-fungsi lainnya sebenarnya, yaitu relasi, pemberitahuan, dan mempengaruhi. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Herb Cohen bahwa negosiasi itu dasar dari tenaga penggerak hubungan antar manusia, sehingga dalam negosiasi ada unsur relasi di dalamnya. Ketika kita memahami teknik lobby, ketika kita memahami negosiasi dengan baik dan kita bisa menerapkannya dengan baik di lingkungan kita, maka relasi yang kita miliki itu bisa bertambah.
dan bahkan relasi yang kita miliki itu kualitasnya lebih baik lagi. Karena sebenarnya pada negosiasi itu ada unsur untung dan untung. Nah, jadi kedua belah pihak biasanya diuntungkan dan itu bisa meningkatkan relasi tadi. Yang kedua fungsinya ada untuk pemberitahuan. Kita menegosiasi atau kita melobi seseorang, melobi sebuah perusahaan, biasanya kita menyampaikan promo event kita dan secara tidak langsung kita juga memperkenalkan lembaga kita. Nah, yang terakhir ada mempengaruhi. Ini sudah jelas ya, bahwa negosiasi atau teknik lobby itu tujuannya adalah untuk mengarahkan sebuah keputusan. Manfaatnya ada banyak, namun 3 diantaranya terciptanya kerjasama saling untung, terjalin hubungan ke depan, mencari solusi bersama. Nah ini yang harus adik-adik pahami. Lobbying atau negosiasi bukan tentang siapa yang paling benar dan siapa yang paling logis, tapi tentang mencapai sebuah kesepakatan. Nah, jadi dalam negosiasi itu yang perlu kawan-kawan perhatikan, kita ada orang-orang yang terlibat. Mungkin kita menyatakan diri kita dan lawan bicara kita. Nah, ketika kita bernegosiasi, kita bukan adu gagasan, kita bukan adu argumentasi. Kita bukan menyatakan bahwa diri kita lebih benar dengan gagasan yang kita bawa, dan secara tidak langsung menyatakan bahwa lawan bicara kita salah. Tidak. Tapi dalam negosiasi, kita mengedepankan saling untung atau kesepakatan bersama yang bisa kita lakukan. Sehingga kedua belah pihak memiliki kenyamanan terhadap kesepakatan tersebut. Nah, ini kuncinya, negosiasi bukan tentang siapa yang paling benar dan siapa yang paling logis, tapi tentang mencapai sebuah kesepakatan. Sebenarnya memahami ini saja adik-adik sudah bisa menerapkan teknik lobby dan negosiasi yang benar di kehidupan. Persiapan untuk negosiasi atau teknik lobby untuk melobi seseorang. Kita gambarkan misalnya mau cari sponsor atau mau audiensi atau mau merubah sebuah keputusan. Yang pertama adik-adik yang harus pahami adalah kuasai permasalahan. Apa yang ingin dilobikan? Apa yang ingin dinegosiasikan? Misalnya tadi sponsor, adik-adik ingin meminta perusahaan tersebut memberikan bantuan dana, memberikan bantuan tenaga, misalnya memberikan jasa dan lain sebagainya untuk event yang kita sedang angkatkan. Yang pertama, pahami acara adik-adik sendiri. Nah ini selalu saya tekankan. Saya dulu juga pernah menjadi panitia humas, di Eksis Forsia, dan sekalipun saya menjadi humas, saya harus tahu acara secara detail. Acara yang mau diangkatkan itu secara detail seperti apa, tanggal berapa, tempatnya di mana, pemateri siapa aja, bentuk acaranya seperti apa, ada pembagian reward dan lain sebagainya. Nah itu juga harus dipahami. Jadi dalam sebuah acara ada 2 orang yang memang dituntut untuk harus memahami secara detail acara tersebut. Yang pertama adalah ketua pelaksana, yang kedua adalah humasnya, kabid humas atau koor humasnya. Lalu yang kedua, kenali perusahaan, instansi, dan lawan bicara. Nah, ketika kita ingin mencari sebuah sponsor ya, bantuan dana, kita nggak bisa ujuk-ujuk datang ke tempat tersebut, ke instansi tersebut, bilang, Bang, kami dari BEM mau ngangkatin ini, mau minta bantuan dana dari abang gitu. Tapi kita nggak tahu perusahaan itu perusahaan apa, atau kita hanya kenal sekilas saja. Kita nggak tahu lawan bicara kita siapa. Kita nggak tahu ini instansinya arahnya kemana. Nah, jadi yang harus adik-adik siapkan ketika akan melakukan sebuah negosiasi atau melobi sebuah perusahaan atau instansi, pahami dengan betul instansi tersebut, background-nya apa, lalu fokusan gerakannya apa. Misalnya kayak kalau yang sosial itu ada ACT, ada Yakesma, ada Dompet Duafa. Nah, pahami perbedaan dari 3 itu apa. Pahami ACT geraknya gimana, program-program dari ACT apa saja. Itu misalnya. Nah itu. Dan pahami lawan bicara, misalnya kalau kita datang ke penerima tamunya, coba cari tahu siapa sih biasanya penerima tamu untuk hari ini, dan cari tahu siapa ketua dari instansi tersebut. Nah jangan sampai nggak tahu nama ketuanya. Yang ketiga itu nyaman dan percaya diri. Ketika masuk ke dalam sebuah instansi, adik-adik harus nyaman, adik-adik harus percaya diri, jangan sampai dia celingak-celinguk, nggak jelas, bengong, takut segala macam, yang buat orang pun nggak tertarik kepada kita.
berpenampilan rapi dan sesuai dengan situasi, nggak perlu terlalu kaku, misalnya harus pakai almet dan lain sebagainya, enggak. Yang penting rapi dan nyaman dan sesuai dengan tujuan instansinya. Misalnya instansinya ya kayak instansi besar, instansi pemerintahan misalnya. Ya pakaian yang harus kita gunakan adalah pakaian-pakaian yang sesuai dengan instansi tersebut, kemeja, pakai sepatu, jangan pakai sendal. Nah itu ya, itu sederhananya seperti itu. Lalu yang terakhir itu utamakan sopan santun dan saling menghargai. Jangan terkesan menggurui, bicara di momen yang tepat, bicara dengan jelas, volume, intonasi, dan kalimat. Seperti yang disampaikan tadi bahwa negosiasi bukan tentang siapa yang paling benar. Karena nanti dalam negosiasi pasti akan ada perdebatan, pasti akan ada saling bicara. Nah ketika adik-adik sudah masuk nih ya, sudah bernegosiasi, sudah berhadapan dengan orangnya. Yang pertama yang adik-adik lakukan adalah menyiapkan diri dengan sebaik mungkin, maksudnya berposisi tegap berhadapan dengan orangnya, jangan membungkuk, jangan loyo, jangan nguap-nguap dan terkesan tidak siap berhadapan dengan orang yang ingin kita temui. Dan ketika sudah mulai pembicaraan, bicaralah di awal dengan singkat, padat dan jelas, perkenalkan diri terlebih dahulu, lalu berikan kesempatan lawan bicara untuk menjelaskan apa yang ingin kita tahu. Misalnya kita minta pendapat, Pak kami ada sebuah event, bisa tidak sedikit banyaknya kita mendapatkan bantuan atau sponsor, bisa tidak kita bekerja sama untuk event yang sedang kami angkatkan. Nah berikan kesempatan lawan bicara kita untuk menjelaskan apa yang kita tanyakan dan jangan dipotong. Biarkan saja dia menjelaskan selama yang dia inginkan, biarkan saja dan dihargai, dan jangan sampai misalnya terjadi perdebatan, jangan sampai kita terkesan menggurui, menceramahi, atau bahkan menyalahkan apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Nah itu ya. Hal-hal yang harus diperhatikan saat lobby. Yang pertama, kesan pertama, 66% sebuah perusahaan itu memilih pegawai karena kesan pertama. Biasanya dalam interview kan ada tuh pegawai, calon-calon pegawainya menghadiri HRD-nya dan lain sebagainya, dan 66%-nya itu akan dinilai dari kesan pertamanya. Jadi ketika adik-adik masuk ke sebuah instansi bertemu dengan orang-orang penting dan kesan pertama yang diberikan itu jelek, ya bisa jadi itu mengarahkan kepada keputusan yang tidak berpihak kepada kita ketika negosiasi nanti. Berikan kesan pertama yang positif, maksudnya seperti apa? Ketika berhadapan dengan orang-orang yang kita maksudkan tadi, ya senyumlah, beri kesan positif, selamat pagi Pak, Assalamualaikum, dan lain sebagainya. Intinya jangan terkesan takut lah kalau kita ke sebuah instansi atau ingin kita menegosiasi. 1-5 menit itu menilai penampilan, 3-10 menit mereka akan menilai ucapan kita. Nah, jadi yang pertama, pilihlah ucapan atau kata-kata yang betul-betul singkat, padat, dan jelas, dan betul-betul tidak bertele-tele. Good looking, pilihan kata. Yang pertama, ketika kita berbicara atau ketika kita menegosiasi, ketika kita melobi seseorang, tanamkan opini ke dalam lawan bicara kita. Jadi kita tidak hanya menjelaskan panjang lebar, tapi ada opini di sana yang kita sampaikan, ada nilai yang kita tanamkan di sana. Yang kedua, gunakan sudut pandang yang berbeda. Jangan hanya egois dengan diri kita sendiri. Kita maunya seperti ini. Kita tidak ingin opsi-opsi yang diberikan oleh pihak lawan bicara kita. Tapi coba posisikan diri kita sebagai lawan bicara kita. Pahami apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh lawan bicara kita. Nanti kita di sana akan bisa menggiring kepada sebuah keputusan yang berpihak kepada kedua belah pihak. Yang ketiga, gunakan bahasa yang sederhana. Nggak perlu gunakan bahasa-bahasa akademis, tidak perlu gunakan bahasa-bahasa yang berat yang menunjukkan kita lebih pintar daripada lawan bicara kita. Tapi gunakanlah kata-kata yang sederhana, kata-kata yang mudah dimengerti, namun maknanya sampai. Nah, yang terakhir, lakukan pengulangan maksud. Nah, ketika kita sedang bernegosiasi, terus ulang maksud dan tujuan kita. Kita inginnya mendapatkan dana sekian Pak, gitu. Kita dalam acara ini kita jual misalnya Pak, acara ARM kita punya 150 peserta Pak, gitu. Kita ingin memperoleh dana sekian, kita ingin bekerja sama dengan Bapak dengan benefit yang kita tawarkan segala macam.
Nah, itu selalu diulang. Karena biasanya dalam negosiasi, ketika sudah diberikan kesempatan lawan bicara kita untuk berbicara, itu akan berputar-putar biasanya. Belum lagi kalau negosiasinya dalam hal perpolitikan ya. Nah, itu akan berputar-putar dan teruslah kembalikan kepada poin awal kita, teruslah kembalikan kepada maksud dan tujuan kita di awal. Yang kedua yang paling penting itu adalah bahasa tubuh. Berikan senyuman terbaik, kontak mata, jangan kita celingak-celinguk kemana-mana, pertahankan posisi siap tapi santai, tidak perlu terlalu tegang, dan biasanya ketika kita ada meja di depan, usahakan tangan kita untuk terbuka. Jadi jangan menutup, jangan ke bawah tangannya, apalagi berada di bawah meja. Biasakan tangan di atas meja dan terbuka, itu akan memberikan kesan hangat, kita menerima apa yang dia sampaikan, kita mendengarkan apa yang dia ucapkan. Tetap tenang. Dan yang ketiga, waktu dan tempat. Nah, ketika nanti misalnya, mungkin ini lebih ke sponsor ya dalam hal negosiasi kita. Karena nanti adik-adik ke depan juga meregenerasi organisasi-organisasi yang ada di FMIPA dan mungkin bakalan lebih banyak berupaya untuk mencari sponsor. Nah, ketika nanti sudah menyampaikan proposal kegiatan misalnya, lalu dikontak, kapan bisa kita untuk bertemu? Nah, cobalah pilihlah waktu dan tempat yang akan disampaikan berikut ini. Yang pertama, hindari waktu-waktu yang akan terpotong. Misalnya waktu makan, waktu sholat, atau waktu rutin-rutin lainnya. Jangan janji misalnya jam 11.30, sementara jam 12 itu azan zuhur. Atau jam 12.30 itu waktu makan. Nah, jangan buat janji di waktu-waktu seperti itu. Atau lebih baik janjian saja untuk makan langsung. Janjian untuk makan dan habis makan bisa dibahas lebih detail lagi apa yang ingin dinegosiasikan. Nah, tapi hindarilah waktu-waktu yang kemungkinan akan ada perpotongan antara waktu yang kita pilih. Lalu hargai waktu, hindari lobby yang berlarut-larut. Ketika kita menghadapi orang-orang penting, mereka akan menilai bahwa waktu adalah uang. Jadi semakin banyak waktunya terbuang, semakin banyak uangnya pun terbuang. Nah, jadi ketika kita bernegosiasi, jangan sampai berlama-lama. Jangan sampai berlama-lama dan upayakan singkat, padat, dan jelas. Dan jika poinnya sudah dapat, langsung dikunci saja di sana. Yang tempatnya, pilih tempat yang nyaman, hindari tempat yang berisik, kotor, dan terlalu ramai. Nah, kita coba bahas mengenai bagaimana komunikasi yang baik ketika kita sedang bernegosiasi. Yang pertama yang harus dipahami adalah negosiasi tentang pendekatan. Nah, ini poin penting juga sebenarnya. Ketika kita bernegosiasi itu, munculkanlah aspek-aspek kedekatan. Misalnya, mungkin ya, kampung dan lain sebagainya. Itu juga harus dipahami. Hal-hal seperti itu, pendekatan-pendekatan seperti itu juga harus dipahami sehingga mempermudah negosiasi. Nah, ada jurus jitu sebenarnya ketika kita berdialog atau berkomunikasi dengan orang lain. Yang pertama, pintar mendengar, pandai berbicara dengan konsep atau dengan rumus, formula, tanya, puji, dan reaksi. Komunikasi ataukah sama dengan tanya, kali pujian, kali reaksi. Nah, seperti apa sih Bang gitu? Ini. Pertanyaan adalah bentuk ketertarikan terhadap lawan bicara. Nah, ketika adik-adik mencoba untuk bertanya, misalnya yang pertama pertanyaan sederhana, gimana kabarnya Bang gitu. Gimana kondisi hari ini, sehat atau ada kendala dan lain sebagainya. Nah, lalu misalnya ketika dia sudah menyampaikan apa yang ingin dia ucapkan, cobalah tanggapi apa yang dia sampaikan itu dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Nah, kita bahas lebih detail apa sih itu sebuah pertanyaan. Berbicara tanpa ketertarikan sama dengan berbicara dengan tembok. Nah, tadi bahwa pertanyaan adalah sebuah bentuk ketertarikan. Jadi, kesimpulannya jika tidak ada pertanyaan yang kita lontarkan terhadap apa yang dijelaskan oleh lawan bicara kita, mereka akan menyimpulkan bahwa tidak ada yang menarik dari apa yang mereka sampaikan menurut lawan bicaranya atau menurut kita. Nah, itu akan membuat negosiasi biasanya mulai membosankan, mulai alot, karena tidak ada saling ketertarikan antar kedua belah pihak. Yang kedua, ini ada sebuah kutipan lagi dari sebuah buku. Sungguh-sungguh tertarik dengan lawan bicara dan ungkapkan ketertarikan Anda dengan lawan bicara. Artinya ketika kita sudah diterangkan sebuah penjelasan, ya kita dengarkan dengan seksama, tunjukkan bahwa diri kita tertarik, dan ungkapan dari sebuah ketertarikan adalah pertanyaan. Nah, itu yang tadi. Pertanyaan sering disebut juga. Nah, oleh karena itu pertanyaan sering disebut juga sebagai dasar dari komunikasi. Satu pertanyaan bisa memancing lebih banyak lagi pernyataan.
Yang kedua, ketika pertanyaan mungkin sudah kita lontarkan, ketika komunikasi sudah berjalan, kita sudah bertanya, jangan lupa untuk memuji. Karena pujian bisa membentuk hubungan yang kokoh, pujian membentuk efek yang instan dan kuat bagi manusia, puji apapun itu. Ketika sudah menjelaskan misalnya lawan bicara kita, puji apa yang dia sampaikan, bagus ya bang gitu, cukup menarik dari konsep yang abang sampaikan gitu. Lalu coba bertanya, lalu gimana sih bang pengelolaan dan lain sebagainya, apapun itu yang bisa ditanya. Yang terakhir, reaksi muncul ketika kita mendengarkan ucapan lawan bicara dan berikan umpan balik seperti oh ya gitu, lalu dan lain sebagainya. Ketika lawan bicara kita sedang menjelaskan, cobalah jangan untuk diam, cobalah iya bang gitu, lalu bang gitu, dan lain sebagainya. Banyak umpan balik yang mungkin kawan-kawan juga sudah pahami, yang membuat sebuah dialog atau sebuah komunikasi itu tidak terkesan satu arah. Aturan dalam berdialog itu 1 kali berbicara, 2 kali mendengar, dan 3 kali memberi umpan balik. Nah, kita 1 kali menjelaskan misalnya, 1 kali menjelaskan, lalu ditanggapi oleh pihak lawan bicara. Nah, dengarkan dengan seksama. Ada juga quotes yang mengatakan bahwa kita diciptakan 1 mulut, 2 telinga, artinya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Nah, dengarkan dengan seksama, tunjukkan ketertarikan kita, dan berikan umpan balik sebanyak mungkin terhadap diskusi yang sedang berlangsung. Inti dari negosiasi adalah mengalah. Nah, jadi seperti yang disampaikan di awal tadi, bukan tentang siapa yang paling benar, bukan tentang siapa yang paling logis, bukan tentang siapa yang paling berhak untuk menerima benefit lebih banyak, tapi tentang mencari kesepakatan. Dan kesepakatan biasanya akan timbul dengan adanya atau munculnya sifat untuk mengalah baik dari kita maupun dari lawan bicara kita. Dan yang pertama yang harus dipahami, dalam buku Filosofi Teras juga disampaikan bahwa kendali terbesar terhadap alam semesta ini adalah kendali terhadap diri kita sendiri. Jadi jangan berharap untuk orang lain mengalah, tapi cobalah mengalah dari diri kita sendiri. Kekuatan negosiasi sendiri bisa memenangkan perang tanpa pertumpahan darah. Banyak contohnya, banyak contoh sekali dari diplomat ulung yang ada di Indonesia. Khususnya dalam kesempatan kali ini kita bisa lihat perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW pada orang kafir Quraisy yang seolah-olah dalam perjanjian itu merugikan umat Islam. Tapi sebenarnya dalam perjanjian itu yang tadinya di draftnya itu seolah-olah merugikan umat Islam, yang banyak dari para sahabat menentang perjanjian Hudaibiyah, tapi Rasulullah tetap kekeh untuk mempertahankan perjanjian Hudaibiyah, dan terbukti dalam beberapa waktu bisa mententeramkan hubungan antara kafir Quraisy dengan kaum muslim, sehingga kaum muslim bisa beribadah dengan nyaman, dan banyak dari kaum-kaum kafir Quraisy yang ternyata masuk Islam gitu. Nah, jadi inilah kekuatan dari negosiasi, inilah kekuatan dari mengalah. Tidak perlu terlalu tergebu-gebu untuk menunjukkan bahwa kita lebih kuat dari orang lain dengan tidak mau mengalah. Nah, ketika adik-adik sudah paham bahwa tadi negosiasi bukan tentang siapa paling benar, negosiasi adalah tentang pendekatan, dan negosiasi adalah tentang mengalah. 3 poin ini saja sebenarnya kunci dari negosiasi atau teknik lobby. Nah, ini kita bahas sedikitnya 5 triks negosiasi. Yang pertama, adik-adik haruslah selangkah lebih maju. Ketika sedang bernegosiasi, tunjukkan sikap sedang memberikan pertimbangan alternatif lain, sehingga posisi kita akan berada di atas lawan dalam hal negosiasi. Nah, ketika sedang bernegosiasi, misalnya ketika kita sedang mencari peruntungan masing-masing pihak, benefit dari masing-masing pihak, kita coba untuk jangan mudah diberikan opsi ini, dan terkesan opsi itu merugikan kita. Jangan langsung ujuk-ujuk langsung mengalah juga gitu. Dipertimbangkan, dan cobalah yang pertama, pilihan pertama adalah untuk berpikir terlebih dahulu. Seolah-olah kita berpikir, seolah-olah kita memberikan opsi lain, sehingga kita tidak terlalu tertekan dalam negosiasi. Karena biasanya kalau kita sudah mulai tertekan dari awal, sampai akhir kita sulit untuk menyampaikan maksud dan tujuan kita, apa yang ingin kita capai dari negosiasi tersebut. Yang kedua, ketika negosiasi sedang berlangsung, cobalah untuk mengulur waktu. Nah, tadi disampaikan di awal kita jangan sampai berlarut-larut gitu. Tapi di sini dibilang untuk kita coba untuk mengulur waktu. Nah, ini tentang kesepakatan yang ingin kita capai. Jangan terlalu cepat menyepakati, apalagi itu jelas-jelas merugikan gitu ya.
banyak kerugian atau standarnya tidak dapat dalam negosiasi tersebut. Allah berikan beberapa pertimbangan, pilih diam dan berpikir dan menunda menjawab untuk mengulur waktu. Dan jangan keseringan untuk berbicara juga. Yang ketiga ada high and low. Negosiasi merupakan proses tawar-menawar, berikan penawaran yang lebih tinggi, mengalah demi sedikit sampai tercapai sebuah kesepakatan, dan dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Misalnya, ketika kesepakatan berada lebih baik, apa yang dibutuhkan dan terlihat tidak memungkinkan untuk menambah kembali, jangan menunda untuk menyepakati. Nah, maksudnya seperti ini. Ketika misalnya kita ingin sponsor tersebut atau pihak instansi tersebut memberikan bantuan dana 1 juta misalnya, kita coba tawar terlebih dahulu, Bang, kami butuh bantuan dana 1,5 juta atau 1.500.000 misalnya. Ini dalam hal mencari sponsor ya, mencari hubungan kerjasama. Dan abangnya bilang, nggak bisa 1.500.000 kemahalan, coba di bawah itu. Kita coba tawarkan 1.400.000 gimana Bang? Sampai di atas dari 1 juta. Dan misalnya dari 1.300.000 dan abangnya sepakat, oke deh kami 1.300.000 bakalan kami bantu. Nah, jangan terlalu lama untuk menguncinya. Jangan berpikir untuk mencari keuntungan yang lebih lagi dari itu. Jadi ketika target kita 1 juta, kita sudah dapat 1.300.000 dari penawaran kita 1.500.000, dan jangan terlalu lama juga untuk menguncinya. Tapi ketika yang diberikan hanya 800, ketika yang diberikan mungkin di bawah 1 juta, apalagi 500, apalagi hanya 200, cobalah untuk berpikir terlebih dahulu, mengulur-ngulur waktu, dan biarkan dia menjelaskan apa yang ingin dia jelaskan. Karena biasanya seseorang ketika sudah berdiskusi, dan kita mendengarkan dengan sesama, kita tegak, kita pandang matanya, dia menjelaskan apa yang ingin dia jelaskan, akan ada tekanan di sana yang kita berikan kepada lawan bicara kita. Yang mau tidak mau nantinya bisa membuat mereka secara tidak langsung, malah mereka mungkin yang menawarkan penawaran lebih tinggi dari apa yang kita inginkan. Nah, yang keempat, bukan seorang kimen, maksudnya sampaikan Anda bukan tokoh utama dan tidak mempunyai otoritas untuk memutuskan demi mengulur waktu. Nah, biasanya kalau tadi ya kita butuhnya berapa gitu, tapi yang dikasih kurang dari itu. Dan coba menyampaikan seperti ini, oke Bang, untuk saat ini opsinya kami terima, tapi mohon maaf, sebenarnya saya pribadi pun harus mempertimbangkan pendapat dari ketua saya gitu. Nah, cobalah untuk menyatakan seperti itu, gimana kalau kita minta waktu tambahan sehari 2 hari Bang, coba saya komunikasikan dengan kawan-kawan panitia, saya minta pendapat dari ketua bagaimana nantinya. Nah, biasanya itu akan membuka pembahasan lebih baru. Biasanya dari mereka akan menyampaikan, oh ya udah kalau kayak gitu, itu coba dipikirkan dulu, itu coba didiskusikan dulu, tapi abang ada penawaran lain nih. Nah, biasanya pernyataan-pernyataan seperti itu akan muncul ketika dirasa kita sudah mencoba untuk mengakhiri sebuah negosiasi. Yang terakhir, tetap berpikir positif. Maksudnya ketika sebuah kesepakatan sudah kita sepakati, baik itu mungkin untung ya, kita harapkan untung, atau bahkan sedikit merugikan, tapi jangan bercoba berpikir untuk bahwa negosiasi atau kesepakatan yang kita bentuk adalah atas kecurangan dari beberapa pihak. Nah, tidak boleh berpikir seperti itu. Jadi, hargai sebuah keputusan, karena memang kunci dari negosiasi adalah kesepakatan. Ketika kesepakatan sudah kita peroleh, cobalah untuk menjalankan kesepakatan itu dengan baik dan benar. Jangan mencoba untuk mencurangi, berpikir negatif, dan lain sebagainya terhadap partner negosiasi kita tadi. Nah, tadi tips dan hal-hal penting yang sudah kita pahami mengenai negosiasi. Lalu ini ada skenario dari negosiasi atau lobbying. Biasanya itu ada 3 skenario. Yang pertama ada lose-lose solution, yang kedua ada win-lose solution, dan ketiga ada win-win solution. Yang pertama, ini adalah skenario terburuk, di mana ketika kita sudah bernegosiasi, kita mencoba mencari benefit satu sama lain, tapi tidak ada yang mau mengalah. Tidak ada yang mau mencoba untuk menyepakati benefit yang atau opsi yang sudah ditawarkan tadi. Maka jalannya adalah ya lose-lose solution. Nah, apa sih lose-lose solution? Lose-lose solution adalah sebuah diskusi atau sebuah negosiasi yang tidak mencapai kesepakatan atau tidak memberikan keuntungan kepada pihak manapun. Tidak memberikan titik tengah dan memberikan keuntungan pada satu atau dua belah pihak, namun upaya terakhir adalah dengan damai. Nah, ketika kesepakatan tidak kita peroleh, ketika kita mencari sponsor tidak dari pihak merekanya tidak ingin memenuhi kebutuhan kita, dan dari kitanya pun juga tidak bisa menerima opsi-opsi yang ditawarkan dari mereka,
cobalah untuk mengakhiri negosiasi tersebut, diskusi tersebut dengan jalan damai. Maksudnya adalah ya jangan sampai ada pernyataan-pernyataan bahwa kami sangat menyayangkan tanggapan dari Bapak, kami sangat menyayangkan opsi yang Bapak berikan, dan lain sebagainya. Coba akhiri dengan damai, berpikir positif, terima kasih banyak Pak, kami hargai pandangan dari Bapak, kami hargai pendapat dari Bapak, dan mohon doanya juga agar di kemudian hari kita bisa komunikasi lagi, kita bisa bertemu lagi, dan semoga kita bisa bekerja sama di event-event selanjutnya. Nah, hal-hal seperti itu juga harus dibangun. Karena tadi sampaikan di awal juga, negosiasi tadi bukan hanya tentang untung kalah ya, tapi tentang bagaimana bisa membangun relasi di kemudian hari, barangkali bisa memberikan benefit yang lebih besar daripada yang kita harapkan pada pagi hari ini, pada diskusi waktu itu. Yang kedua, skenario-nya biasanya adalah win-win solution. Nah, ketika kita sedang bernegosiasi, biasanya ada tuh negosiasi-negosiasi yang win-win solution. Misalnya ya barangkali kita mengalah, tapi kita punya opsi lain setelah itu. Nah, win-win solution ini memberikan keuntungan kepada salah satu belah pihak, namun tidak merugikan pihak lainnya. Nah, karena tadi kita berupaya untuk tetap berdamai dan tidak memunculkan hal-hal negatif. Win-win solution ini biasanya kita temui dalam hal perpolitikan. Nah, bukan dalam hal partner kerja, sponsor, dan lain sebagainya. Ketika audiensi atau ketika kita melobi pihak birokrat misalnya, bakalan ada win-lose solution di sana. Kalau nggak kita yang kalah, ya dia yang kalah. Ini dalam hal perpolitikan. Seperti tadi perjanjian Hudaybiyah, seolah-olah Rasulullah dan para sahabat kalah, tapi pada akhirnya Rasulullah dan para sahabat lah yang paling diuntungkan dalam perjanjian Hudaybiyah. Yang ketiga ada win-win solution. Nah, ini yang seharusnya dicapai dalam sebuah negosiasi. Nah, sekalipun kita bisa memperoleh win-lose solution, tapi cobalah berikan benefit kepada partner kerja kita. Apapun itu. Karena win-lose solution adalah skenario terbaik dari sebuah lobbying yang memberikan solusi terbaik bagi kedua belah pihak dengan keuntungan yang diperoleh dari keduanya. Berdampak baik bagi hubungan ke depan, menimbulkan rasa saling percaya antar pihak. Ketika kita sudah bisa memberikan benefit antar pihak, itu biasanya akan ada komunikasi lanjutan tuh. Mungkin kawan-kawan atau abang-abang dari peserta untuk saat ini atau pengurus dari BEM yang pernah mencari sponsor dan bisa dapat win-win solution, biasanya di kemudian hari sponsor tersebut akan membantu acara-acara kita lagi. Nah, karena sudah percaya yang mereka butuhkan kita berikan, yang kita butuhkan mereka berikan. Karena sudah ada kepercayaan tadi, dan ke depan ya bisa lebih mudah. Biasanya kalau organisasi-organisasi kemahasiswaan itu sponsornya itu aja sampai akhir. Karena ya bisa memunculkan rasa kepercayaan tadi. Nah, ini harus yang dijaga. Nah, bagaimana sih cara mendapatkan win-win solution? Yang pertama adalah fokus terhadap tujuan yang ingin dicapai. Kita fokus terhadap tujuan kita inginnya seperti apa. Dalam arti win-win solution ya tidak ada kata kalah di sini, memberikan keuntungan pada dua belah pihak. Yang kedua, mengendalikan emosi. Jangan cepat tersulut, tersedih hati misalnya ketika opsi atau tawaran yang kita inginkan tidak dipenuhi. Jangan cepat marah mendengarkan pendapat atau ucapan dari lawan bicara. Yang ketiga, cari tahu apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh pihak lain. Nah, ini berkaitan dengan persiapan tadi. Kita harus tahu dulu instansi atau lawan bicara kita ini background-nya apa. Dan biasanya orang-orang dengan background tertentu akan membutuhkan apa. Ngarahnya akan ke sana biasanya. Nah, jadi itu misalnya kita sponsornya maunya Mormo misalnya. Mormo itu kan produk gelang ya, produk baju juga tentang kelek dan lain sebagainya. Biasanya kan kalau produk-produk seperti itu, benefit yang mereka butuhkan adalah kita bisa menjualkan barang mereka atau setidaknya kita bisa mempromosikan barang mereka. Nah, itu yang benefit yang mereka butuhkan dan kita harus paham itu. Nah, cobalah kita memposisikan diri kita sebagai pihak lawan bicara kita dan kita akan tahu biasanya ketika kita sudah memposisikan kita dengan pihak lawan bicara, kita akan tahu, oh sebenarnya yang diinginkan oleh mereka itu ini gitu. Dan coba berikan opsi-opsi juga agar kesepakatan tadi bisa diperoleh. Yang keempat, fokus pada permasalahan, bukan fokus pada orangnya. Nah, ini udah paham lah ya, jadi objektif, jangan sampai subjektif. Yang kelima, pahami posisi masing-masing, pahami posisi kita sebagai yang meminta, jangan terlalu memaksa, pahami posisi mereka sebagai yang memberi, jangan terlalu menekan. Yang terakhir, sepakati solusi melalui tindakan. Maksudnya adalah ini untuk menjalin hubungan baik ya. Ketika sepakat atau keputusan sudah kita peroleh,
itu jangan mencoba untuk ya mencurangi tadi ya, mencurangi atau apa yang mereka butuhkan, kita berniat untuk tidak memenuhi itu. Gitu. Nah, itu mungkin kurang lebih teknik lobby, materi teknik lobby yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Sebenarnya lobby itu sudah kita miliki, teknik lobby itu sudah kita miliki, teknik negosiasi itu sudah kita miliki sebenarnya. Karena sesuai dengan yang disampaikan oleh Hepohan tadi bahwa negosiasi atau lobby itu adalah dasar dari kehidupan kita sehari-hari, dasar dari komunikasi kita baik dengan orang tua, dengan keluarga dan lain sebagainya yang menjadi penggerak terhadap hubungan antar manusia. Kita sudah paham mengenai teknik lobby. Mungkin penerapan di lapangan yang berbeda dan itu yang harus menjadi poin penting pembelajaran kita pada pagi hari ini. Banyak tadi yang sudah disampaikan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan, mengenai triksnya bagaimana, mengenai skenario-nya yang akan terjadi itu seperti apa, sampai apa sih makna yang sebenarnya dari negosiasi. Nah, tadi juga sudah disampaikan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Saya harapkan banyak nanti dari peserta-peserta ARM ini terlahir diplomat-diplomat ulung yang pandai mencari win-win solution dan bisa memberikan dampak yang baik terhadap pihak-pihak yang bekerja sama dengan kalian semua. Mungkin itu ya untuk di awal, saya akhiri dulu, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih banyak Bang Imam atas materi tentang teknik lobby dan negosiasi. Nah, jadi teman-teman di sini saya spoiler dulu ya. Ternyata negosiasi ini tidak kalau saya pikir-pikir nggak hanya terjadi ataupun berguna ketika kita menyelenggarakan event, tapi juga berguna ketika teman-teman di kehidupan nyata. Contoh negosiasi, kita sering melakukan negosiasi ketika di pasar, ketika di warung, kita sering bertanya. Ternyata nggak sembarangan loh kita ya, untuk negosiasi itu perlu ya, mohon maaf. Terima kasih banyak Bang Imam atas materi yang luar biasa terkait dengan teknik lobby dan negosiasi. Jadi teman-teman di sini dapat saya ambil bahwasanya inti dari negosiasi itu adalah mengalah. Kekuatan negosiasi itu memenangkan perang tanpa menumpahkan darah. Jadi kayak negosiasi itu udah sering kita pakai, bahkan kayak di kehidupan nyata seperti kita tuh di warung, di pasar juga sering kok negosiasi. Namun di sini negosiasi yang lebih spesifik itu adalah ketika kita ingin menyelenggarakan event, melakukan suatu kegiatan yang tentunya harus memperhatikan tips and tricks-nya. ARM 2021 beraksi berintelektual menuju negeri impian. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Semangat nih ya untuk materi selanjutnya. Dan alhamdulillah kayaknya kakak abang segala seluruh teman-teman kita yang udah kabur tadi sekarang udah join, udah bertambah partisipannya, alhamdulillah ya. Nah, teman-teman jangan lupa semangat karena materi kita selanjutnya adalah manajemen aksi yang langsung disampaikan oleh Menteri Politik dan Kajian Aksi Strategis BEM KM UNP yang yakni Bang Megi Hartani. Kita sapa dulu pemateri kita apakah sudah hadir. Assalamualaikum Bang Megi. Waalaikumsalam, Del. Apa kabar Bang? Alhamdulillah, gimana kabar ya? Alhamdulillah sehat juga Bang. Gimana nih Bang, udah semangat kan Bang mau ngasih materi hari ini? Insyaallah. Oke. Nah teman-teman, kalau begitu sedikit saya bacakan ke CV Bang Megi. Yang mana Bang Megi ini lahir di Tanjung Betung 22 Mei 1999. Dengan riwayat pendidikan yang bisa kita lihat di sini. Yang mana beliau merupakan sosok aktivis juga, aktif di banyak sekali organisasi mulai dari SMP bahkan sampai saat sekarang ini aktif di berbagai organisasi yang ada di jenjang pendidikannya dan sekarang dia menjabat sebagai Menteri Politik dan Kajian Aksi Strategis BEM KM UNP. Dan juga sedikit informasi kalau dilihat dari prestasi beliau banyak nih prestasinya di bidang olahraga bela diri pencak silat. Jadi teman-teman kayaknya nanti yang mau belajar pencak silat
dengan berangkat dari prestasi Abang nih kayaknya bisa belajar nih sama Bang Megi. Ya kan, Bang? Oke. Nah, tanpa berlama-lama nanti kita teman-teman ingat lagi kita akan ada sesi apa? Sesi Q&A. Jadi siapkan seluruh pertanyaan dari teman-teman. Waktu penyampaian materi dari pemateri kita sekitar 45 menit. Diharapkan teman-teman untuk dapat menyimak. Jadi tanpa berlama-lama, marilah kita sambut pemateri manajemen aksi Bang Megi Hartandi kepada Bang Dis. Ya, makasih banyak, Real. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Salam cinta satu perjuangan, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Hamdan wa syukronillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Salawat kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon izin pada teman-teman BEM, Pak Gub, Pak Wagub, pengurus dan juga para panitia semua. Senang rasanya bagi saya pribadi bisa berdiskusi dengan teman-teman semua di FMIPA yang sejatinya juga keluarga saya dilahirkan di sana dalam konteks berorganisasi, termasuk di ARM. Saya alumni ARM tahun 2019, teman-teman. Sejatinya yang berbicara tidaklah lebih baik daripada yang mendengarkan. Jadi teman-teman nanti boleh koreksi saya jika ada penyampaian saya yang salah, dan kita nanti maksimalkan di diskusi, teman-teman. Nanti saya dikasih waktu 45 menit ya buat diskusi. Nanti penitia kalau misalnya nanti saya kebablasan boleh diingatkan saja ya. Oke, sekarang Megi dikasih kesempatan buat ngasih ataupun sharing ya, ataupun kita diskusi soal materi manajemen aksi. Namun teman-teman semua, sejatinya buat materi manajemen aksi, ini bukan materi yang serta-merta bisa teman-teman dapatkan langsung tanpa teman-teman tahu hal-hal yang melatar belakanginya. Ataupun beberapa, kalau misalnya kita orang pendidikan bilang ada materi prasyarat gitu kan. Kalau orang pendidikan itu pasti paham. Nah, jadi sebenarnya Megi pengen tanya sama teman-teman semua, sebelum materi manajemen aksi, udah materi apa aja yang didapatkan? Ada nggak yang mau diskusi gitu? Ada yang mau nyampein dari peserta gitu? Oke, cek. Suara terdengar ya, Ariel? Jelas sekali, Bang. Ya gimana teman-teman peserta RM, ada nggak yang mau nyampein udah materi apa aja yang didapatkan selama RM-nya berlangsung? Ayo teman-teman jangan malu. Tadi udah semangat. Izin menjawab, Bang. Ya Hai. boleh sampaikan namanya siapa? Saya, Bang. Siapa itu yang serius Nadila ini ya? Ya, oke, Bang. Silakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri ya, Bang, Kakak dan teman-teman semuanya. Nama saya Nadila Safitri dari jurusan Kimia angkatan 2020. Materi yang udah ada selama RRM 3 hari ini, Bang. Yang pertama itu materi kepemimpinan. Yang di hari kedua ada 2 materi, yaitu manajemen event dan teknik sidang. Terus tadi sebelum pemateri yang sebelumnya itu teknik lobby dan negosiasi, Bang. Oke. Jadi udah ada kepemimpinan, ada teknik sidang, teknik lobby dan negosiasi, manajemen event ya. Lalu ada manajemen aksi. Nah, mudah-mudahan ke depan teman-teman bisa dapatkan materi selain ini, karena untuk mencapai materi manajemen aksi sebenarnya teman-teman harus dapat minimal itu ada materi sejarah gerakan mahasiswa atau fungsi dan tugas mahasiswa. Nah, gitu ya teman-teman. Kita diskusi aja ya teman-teman, kita lebih ke diskusi sebelum kita masuk ke materinya. Nah, karena materi itu belum ada, mungkin Megi pengen coba tanya dulu, mana tahu ada teman-teman ada yang udah pernah cari tahu atau mungkin dapat pelatihan di tempat lain.
Ada nggak yang tahu tugas dan fungsi mahasiswa yang sering barangkali kita dengar gitu? Ada nggak yang tahu? Ada nggak pernah dengar apa itu tugas mahasiswa gitu? Dalam konteks gerakan mahasiswa ya. Ada nggak yang tahu? Izin menjawab, Bang. Boleh, siapa itu? Perkenalkan, nama saya Cynthia Ayu Alhadina dari Prodi Kimia NK BP20. Sebelumnya saya izin untuk mematikan kamera dikarenakan jaringan. Baiklah, saya akan menjawab tugas dan fungsi mahasiswa. Yang pertama, melakukan pendidikan, melakukan penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, itu trirama perguruan tinggi ya? Ya, itu trirama perguruan tinggi ya. Sejatinya itu juga tugas kita. Tapi kalau misalnya kita dalam konteks gerakan mahasiswa, itu teman-teman pasti pernah dengar agent of change atau leader of change. Ya. Lalu yang kedua ada social control. Lalu ada iron stock. Nah, barangkali ini belum didapatkan dari materi-materi sebelumnya. Atau mungkin dari kepemimpinan yang disampaikan oleh Bang Indra sebelumnya juga udah disampaikan. Nah, bicara soal agent of change, nah mungkin kita coba dulu lanjut slide-nya. Mungkin bisa operator. Nah, sebagai pengantar teman-teman, ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman ingat ya sampai akhir penyampaian materi Megi ke depan. Ada ini 5 pertanyaan. Apa itu perubahan sosial? Apa itu masalah? Bagaimana dengan sikap mahasiswa dengan adanya masalah tadi gitu. Lalu setelah ada sikap, bagaimana dengan membangun masa gerakan? Lalu ada aksi. Nah, kalau kita bicara soal mahasiswa teman-teman, pasti mahasiswa itu kalau karena tugasnya yang pertama itu ada agent of change, tentu untuk melakukan sebuah perubahan itu ada gerakan. Nah, makanya kalau bicara soal gerakan, ya harusnya teman-teman sih dapat ya sebelumnya itu materi sejarah gerakan mahasiswa, bagaimana mahasiswa di dalam track recordnya ya, apalagi yang paling terkenal tahun 98 mencetus ya sebagai roda gerakan dalam reformasi salah satunya. Itu semuanya yang paling mungkin saham terbesarnya termasuk mahasiswa. Pertanyaannya kenapa harus mahasiswa gitu? Kenapa enggak buruh misalnya? Kenapa enggak rakyat biasa? Kenapa enggak siswa aja gitu? Kenapa mahasiswa? Nah, gitu ya teman-teman. Jadi perguruan tinggi itu adalah tempat di mana hal-hal yang selalu terjadi perubahan gitu. Dan setiap perubahan itu selalu mengandung kepentingan. Nah, ini teman-teman harus ingat ya. Ini ada perubahan sosial, ada apa itu masalah, bagaimana dengan sikap mahasiswa, membangun basis gerakan, lalu juga ada aksi. Nah, ini teman-teman ingat ada 5 pertanyaan ini sampai nanti di akhir penyampaian materi kita. Nah, next operator. Nah, apa itu masalah? Ada nggak teman-teman yang pengen sharing juga nih? Apa itu masalah? Apa itu masalah yang teman-teman pahami gitu? Masalah itu apa sih gitu? Kenapa ada masalah gitu? Ada nggak yang pengen jawab? Saya, Bang. Izin menjawab, Bang. Boleh. Apa nih? Sargas, Salmita gitu ya? Iya, Bang. Sebelumnya perkenalkan saya Salmita Sakina dari Prodi Pendidikan Biologi. Izin menjawab, menurut saya masalah itu adalah suatu kondisi di mana muncul situasi yang tidak sesuai keinginan kita atau situasi yang di luar dugaan yang bisa menimbulkan konflik atau hal-hal yang buruk lainnya, Bang. Nah, boleh. Ada lagi yang pengen nyampein apa itu masalah?
Mungkin ada yang nggak sepakat dengan pernyataan temannya tadi gitu. Saya nggak sepakat bang, bagi saya masalah ini A gitu, atau B dan lain sebagainya. Ada nggak yang pengen coba jawab gitu? Izin menjawab, Bang. Siapa nih? Nadila, boleh? Menurut Dila, masalah adalah sesuatu hal yang harus kita selesaikan. Satu hal yang harus kita selesaikan. Benar. Ada lagi yang pengen jawab? Nggak ada? Izin menjawab, Bang. Ini, silakan. Kalau menurut ini masalah itu adalah kondisi atau keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, apa-apa yang teman-teman sampaikan tadi itu semuanya benar. Apa-apa yang teman-teman sampaikan tadi semuanya benar. Nah, artinya permasalahan itu seperti sesuatu yang menjanggal, tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan kita harus menyelesaikannya. Nah, dan kita semua sepakat dengan hal itu. Nah, coba kita next. Panitia. Nah, jadi Maggie, kita pengen klasifikasiin ya. Ada pembagian dari masalah itu ya. Dari penyampaian teman-teman tadi. Itu ada masalah pribadi, lalu ada masalah publik ya. Masalah pribadi ini memang yang sifatnya itu menyangkut dengan diri kita ataupun paling enggaknya keluarga terdekat kita, teman-teman. Dan ini adalah hal-hal yang mungkin harus kita selesaikan secara pribadi. Artinya ini private solution gitu. Nah, contohnya kayak teman-teman lapar. Lapar itu masalah nggak kira-kira bagi pribadi teman-teman? Yang masalah kan? Nggak mungkin nggak masalah, pasti masalah. Artinya teman-teman untuk menyelesaikan permasalahan lapar dengan cara mencarikan solusi pribadi. Solusi pribadinya apa? Yaitu teman-teman makan. Atau pakaian teman-teman yang kotor. Solusinya teman-teman mencuci. Atau teman-teman haus, solusinya teman-teman minum. Ini konteks kita nggak puasa ya teman-teman. Nah, dan lain sebagainya. Yang memang sifatnya dibacakan dengan private solution. Lalu juga ada masalah publik atau masalah bersama. Jadi dalam hal ini, Maggie batasi ya konteksnya kalau kita bicara soal masalah bersama, ini pasti kita bicara soal hal-hal yang sifatnya kita dalam bernegara. Kita dalam berorganisasi misalnya. Nah, contohnya kayak masalah pendidikan, masalah hukum, politik hukum dan HAM misalnya. Lalu juga ada masalah ekonomi dan ketenagakerjaan misalnya. Itu masalah bersama. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang bisa peduli dengan masalah bersama? Apakah semua orang bisa terpanggil hatinya untuk memecahkan masalah bersama ini? Tentu tidak. Walaupun tadi kita besar-besarkan, kita kadang-kadang kan bahwasanya mahasiswa itu agent of change. Tapi tidak semua mahasiswa bisa peduli dengan fungsinya. Bahkan ada mahasiswa yang memang orientasinya cuma pendidikan saja. Orientasinya cuma untuk menamatkan studinya saja. Tanpa ada pengaruhnya dalam konteks bernegara misalnya. Nah, ini miniaturnya teman-teman. Kita di UNP ya, di kampus itu miniaturnya. Dan hal ini memang ditempa, artinya kalau kita nanti bicara soal perguruan tinggi ya tempat perubahan, dan perubahan adalah selalu yang mengandung kepentingan, maka di dalam hal-hal yang mengandung kepentingan itu pasti teman-teman akan ditempa idealismenya gitu, termasuk dalam keterpanggilan moral tadi, karena sejatinya politik mahasiswa itu adalah politik nilai, politik yang berasal dari hati, politik yang berasal dari keterpanggilan moral. Nah, contohnya saja apa? Contohnya abang-abang ataupun kakak-kakak teman-teman di BEM. Nah, di BEM-F misalnya. Teman-teman di BEM ini mengira ada sebuah permasalahan yang terjadi di dalam di FMIPA misalnya. Kenapa? Karena masalah yang terjadi di FMIPA ini mereka menilai maba 2020 dan 2019 itu belum seluruhnya paham soal gerakan mahasiswa, belum seluruhnya paham soal kepemimpinan, belum semuanya paham soal manajemen event gitu, atau belum semuanya paham soal manajemen aksi. Itu masalah nggak kira-kira?
yang masalah. Karena dari masalah ini, maka hadirlah keterpanggilan nilai, keterpanggilan sosial, keterpanggilan moral dari hati teman-teman ataupun kakak-kakak, abang-abang di BMF. Sehingga solusinya apa? Solusinya mereka mengadakan ARM, Aksi Revolusi Muda. Nah, dari Aksi Revolusi Muda ini, maka output yang diharapkan ada sebuah perubahan sosial. Nah, tadi kita udah bicara soal apa itu perubahan sosial. Perubahan sosial adalah suatu perpindahan ya dari hal yang kurang baik menjadi hal yang lebih baik gitu teman-teman. Jadi harapannya perubahan sosialnya apa? Perubahan sosialnya teman-teman yang tadinya nggak tahu soal manajemen aksi, pas CRM ini teman-teman jadi paham soal manajemen aksi. Nah, itu yang diharapkan oleh teman-teman di kepanitiaan yang ada di ARM. Nah, itu kita dalam konteks di kampus ya. Lalu bagaimana dengan konteks kita di negara misalnya, ataupun nggak usah kita bilang di negara, di provinsi aja juga boleh. Tentu ada masalah-masalah serupa yang memang solusi ini kebanyakan hadir dari mahasiswa. Karena mahasiswa lah beranjak dari tugas dan fungsi mahasiswa tadi. Nah, coba next panitia. Nah, ini contohnya teman-teman. Ada 26 poin dari Undang-Undang KPK hasil revisi yang berisiko melemahkan KPK. Ini masalah nggak kira-kira teman-teman? Menurut teman-teman masalah nggak? Iya, masalah, Bang. Masalah ya? Masalah bersama ya? Lalu coba next panitia. Nah, polemik pasal karet Undang-Undang ITE dari permintaan Jokowi hingga desakan revisi gitu. Atau dugaan penyelewengan dana COVID-19 di Sumbar yang mencapai 12 miliar misalnya. Ini masalah nggak kira-kira? Iya, masalah, Bang. Iya, masalah ya? Sehingga dari masalah ini datanglah keterpanggilan moral tadi di hati masing-masing mahasiswa. Nah, maka dari itulah mereka membangun basis gerakan ya. Tadi kita bilang ya ada sikap mahasiswa bagaimana gitu. Lalu setelah itu mereka membangun basis gerakan dengan melakukan beberapa hal. Sehingga harapannya apa? Ada sebuah perubahan sosial. Yang awalnya misalnya ada dugaan penyelewengan dana. Yang awalnya orang nggak tahu siapa yang menyelewengkan, akhirnya orang tahu. Yang awalnya yang menyelewengkan itu tidak dihukum ya, yang pada akhirnya dia dihukum agar menumbuhkan efek jerah. Itu perubahan sosial juga. Lalu misalnya tentang polemik pasal karet Undang-Undang ITE, mahasiswa melakukan gerakan yang harapannya nanti ada sebuah perubahan. Perubahannya apa? Ada revisi kembali soal Undang-Undang ITE yang tidak memberatkan kepada rakyat banyak misalnya. Itu contoh-contoh kecilnya teman-teman. Oke, next. Nah, lantas siapa yang akan memperjuangkan? Sudah jelas ya mahasiswa. Next. Nah, kenapa mahasiswa? Nah, karena tadi ya Megi bilang apa ya, kampus adalah tempat mengasah idealisme dan menghasilkan kaum intelektual yang menjadi penggagas utama dalam setiap perubahan gitu. Dan gerakan mahasiswa ini adalah gerakan politik nilai atau gerak kepentingan terhadap suatu nilai-nilai atau sistem nilai yang sifatnya universal seperti keadilan sosial, kebebasan, kemanusiaan, demokrasi, dan solidaritas bersama gitu teman-teman. Jadi memang kalau kita bicara soal mahasiswa, nggak ada kita politik-politik praktis juga. Kita nggak ada politik-politik yang sifatnya cuma menguntungkan diri kita pribadi. Tapi kita sifatnya adalah gerakan yang berasal dari hati. Nah, makanya nanti kita bisa bicara soal aksi ya. Jadi ini pengantar aja teman-teman. Oke, next. Nah, ini kita baru masuk materi. Jadi tadi itu sejatinya pengantar. Dan pengantarnya memang banyak. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan teman-teman bisa paham ya sedikit banyaknya. Oke, manajemen aksi. Mungkin kita ringkas saja teman-teman. Kalau kita bicara soal manajemen aksi, kalau dari definisi ya, yang saya temukan itu pengaturan demonstrasi atau aksi massa yang dilakukan oleh beberapa orang untuk menggalang opini publik terhadap suatu masalah yang muncul dan berkembang sehingga diharapkan lahirlah sebuah perubahan sosial.
Nah, tadi kita udah bicara soal perubahan sosial. Setelah Maggie contoh-contohkan tadi di awal. Oke, next. Nah, jadi ketika kita menyikapi sebuah isu, teman-teman, manajemen aksi ini bukanlah hal yang paling utama kita lakukan. Karena sejatinya ada hal-hal yang lebih awal kita lakukan. Ada hal-hal yang sifatnya lebih utama dibandingkan kita memobilisasi massa kepada suatu tempat gitu. Jadi mahasiswa ini lebih mendahulukan yang namanya diskusi, negosiasi, dan advokasi, teman-teman. Jadi ketika ada isu, misalnya kita bilang, anggaplah misalnya masalahnya isu polhukam. Apa sekarang isu polhukam yang sering, yang paling bermasalah? Misalnya tentang revisi undang-undang KPK misalnya. Lalu untuk menyikapi sebuah isu, mahasiswa membangun basis gerakan, melakukan diskusi, melakukan propaganda gitu, propaganda di media sosial misalnya, atau propaganda dengan membuat selembaran-selembaran dibagikan kepada masyarakat banyak atau kepada mahasiswa di kampus. Lalu setelah itu mereka melakukan audiensi ya. Mungkin setelah itu mereka sudah mengkaji dan membuatkan kajiannya. Jadi sebelum mahasiswa itu bergerak, apakah itu audiensi ataupun mengadvokasikan gitu, ataupun menyampaikan pendapat di muka umum, maka mereka harus selesai yang namanya kajian. Nah, jadi tambah lagi ya satu materi lagi yang harapannya teman-teman harus paham, itu cara pembuatan kajian gitu, ataupun naskah akademik. Bahkan kalau kita bicara soal Dewan Perwakilan Rakyat, itu ada dalam struktur pengusulan undang-undang ataupun pengusulan rancangan undang-undang, wajib yang adanya namanya naskah akademik. Jadi naskah akademik ini, teman-teman, bahasa mahasiswanya itu kajian. Kenapa ada masalah? Kenapa masalah ini perlu diperjuangkan? Karena kenapa undang-undang KPK ini sebegitu pentingnya diperjuangkan untuk dibatalkan revisinya dulu gitu. Itu dikaji dalam sebuah kajian yang memang nantinya itu menjadi bahan bagi teman-teman. Jadi teman-teman ketika teman-teman pergi aksi, misalnya pergi audiensi, itu tidak bawa kepala kosong aja. Kita nggak pergi debat kusir aja gitu. Kita bawa bahan, kita bawa narasi gitu. Yang sifatnya fakta dan faktual dan aktual gitu, teman-teman. Nah, maka setelah adanya diskusi, propaganda dan kajian, baru ada audiensi, baru ada advokasi dan juga penyampaian pendapat di muka umum. Oke, next. Nah, bicara soal penyampaian pendapat di muka umum, itu teman-teman itu insya Allah dilindungi oleh undang-undang. Yang pertama itu pasal 28 Undang-Undang 1945. Yang itu tentang kemerdekaan berkumpul ya, berserikat dan berkumpul dan menyampaikan pikiran di muka umum, teman-teman. Lalu juga ada pasal 29 tentang Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Lalu juga ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, jadi ketika teman-teman pergi aksi, teman-teman jangan takut, teman-teman jangan bimbang, karena teman-teman dilindungi oleh undang-undang. Oke, next. Nah, lalu ada tahapan-tahapan aksi. Mungkin sebelum kita bicara soal tahapan-tahapan aksi, kalau kita bicara soal penyampaian pendapat di muka umum itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 ya tahun 2009, tahun 1998 tadi, itu dibagi menjadi beberapa hal gitu. Lalu ada yang namanya unjuk rasa atau demonstrasi. Lalu ada namanya pawai misalnya. Lalu juga ada rapat umum. Rapat umum itu di depan umum atau mimbar bebas gitu. Lalu ada mimbar bebas. Atau misalnya kayak pawainya ada kayak flash mob misalnya. Atau mungkin aksi teatrikal atau aksi kreatif gitu. Jadi banyak pembagiannya. Jadi kita nggak bicara soal aksi massa aja, tapi banyak sekali cara-cara dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Lalu ada tahapan-tahapan aksi. Nah, tahapan-tahapan aksi ini, teman-teman, ada pra-aksi, ada selama aksi, dan ada pasca aksi. Oke, next. Nah, bicara soal pra-aksi ya, atau sebelum aksi, tentu teman-teman yang tadi kita udah bicara soal diskusi, kita udah bicara soal propaganda, lalu kita melaksanakan konsolidasi, teman-teman. Artinya setelah kajian kita selesai,
kita mengajak semua ormawa, misalnya dalam konteks UNP, misalnya kita mengajak semua ormawa, semua BMF, semua UKM untuk berkumpul, untuk menyampaikan ada permasalahan yang hadir gini teman-teman. Ada permasalahan yang hadir di masyarakat, sehingga kita harus ikut andil dalam menyelesaikan masalah ini. Sehingga nantinya bermuara kepada aksi gitu. Walaupun sejatinya sebelumnya kita sudah melaksanakan audiensi misalnya, kita udah bernegosiasi dengan DPRD, namun ketika suara kita tidak didengarkan, ketika aspirasi kita dibungkam, maka jalan terakhir yang harus kita lalui adalah melalui aksi, teman-teman. Dan itu disepakati ketika kita konsolidasi tadi, ketika praaksi gitu ya. Lalu ketika aksi ya, ketika praaksi itu juga kita membahas tentang teknis aksi. Jadi ketika kita konsol, kita menyepakati kapan kita bisa take lab gitu, atau teknis lapangan. Nah, apa aja pembahasan di teknis lapangan? Tentu yang berkaitan dengan teknis aksi ya. Teknis aksi ini kita bicara soal titik kumpul di mana, rute aksinya dari mana ke mana gitu. Atau kita long march-nya dari mana. Misalnya kita long march-nya dari gerbang UNP menuju bundaran DPRD gitu. Lalu ada perlengkapan aksi apa aja gitu. Perlengkapan aksi seperti spanduk, toa, bendera gitu. Lalu juga ada pamflet, lalu alat-alat yang dibutuhkan untuk teatrikal misalnya. Lalu ada perangkat aksi. Nah, perangkat aksi ini yang termasuk hal yang paling krusial ya, di samping alur aksi itu. Jadi perangkat aksi ini ada yang pertama yang namanya korlap, koordinator lapangan, ataunya orang yang paling bertanggung jawab dalam memimpin jalan ataupun alur aksi yang berlangsung gitu teman-teman. Jadi korlap ini bisa ditunjuk kalau misalnya kita ada aksinya, aksi massa yang sifatnya menggabungkan BEM-BEM yang ada di Sumatera Barat, maka nanti di konsultasi akan ditunjuk korlapnya dari mana. Misalnya korlapnya dari UNP misalnya. Lalu di samping korlap umum juga ada korlap kampus yang sifatnya mengkoordinir massa dari kampus masing-masing. Di UNP siapa yang menjadi korlap umumnya? Di UNAN siapa yang menjadi korlap kampusnya misalnya? Lalu di Unida misalnya, atau di Umrah, nantinya akan saling berkoordinir dengan korlap umum. Lalu juga ada tim negosiator. Nah, tim negosiator ini ada tim yang disiapkan untuk menjadi sebagai alat perpanjangan tangan ataupun perpanjangan lidah dari masyarakat yang aksi gitu. Jadi ketika aksi itu kita nanti akan ada sesi diskusinya dengan pihak yang kita tuntut di sana. Misalnya kita DPRD. Jadi ketika aksi itu nanti ada bagian ataupun alur aksi yang dimana itu bagian negosiasi. Nah, ketika negosiasi ini, maka tim negosiator akan hadir sebagai garda terdepan buat bernegosiasi dengan pihak tentunya pihak DPRD, pihak Dewan Perwakilan Rakyat kita gitu. Dan tentunya orang yang menjadi tim negosiator ini adalah orang yang paling paham, orang yang paling dipercaya. Jangan sampai orang yang tertunjuk menjadi tim negosiator ini orang-orang yang mafia misalnya, ataupun orang-orang yang licik. Jangan sampai ketika kita di luar aksi, mereka malah di dalam bernegosiasi dengan pihak DPRD buat menyelesaikan aksi secara cepat. Dengan cara mereka disuap misalnya. Nah, ini ada terjadi di lapangan teman-teman. Dan makanya orang yang menjadi tim negosiator ini adalah orang-orang yang paling dipercaya. Orang-orang yang paling dipercaya oleh perwakilan dari masing-masing kampusnya. Lalu juga ada tim media. Nah, tim media ini orang yang paling penting ya, termasuk yang paling penting, karena tim media ini kalau misalnya aksi kita tidak diliput oleh media, maka aksi kita juga akan kurang propagandanya. Dan juga yang namanya jejak digital itu penting, teman-teman. Karena ketika kita aksi, tentu ada hal-hal yang menjadi larangan ketika aksi. Misalnya bersikap anarkis, atau siapa yang memulai sifat anarkis itu. Maka tim media lah orang yang paling pertama untuk merekam itu. Tim media ini juga dibagi menjadi dua. Ada tim media yang sifatnya ikut serta dalam aksi, dan juga ada tim media yang memantau dari luar aksi gitu, atau dari luar masa aksi.
Dan itu dibutuhkan teman-teman. Lalu juga ada tim logistik. Nah, kita mungkin sering mendengar kata-kata ini gitu kan. Logika tanpa logistik itu anarkis. Jadi kalau kita pergi aksi, nggak ada logistik teman-teman, tentu ujung-ujungnya hanya masalah yang akan hadir. Mungkin kita bisa bernegosiasi dengan pihak DPRD, kita bisa bernegosiasi dengan teman-teman kita, tapi kita tidak bisa bernegosiasi dengan perut kita. Makanya tim logistik ini termasuk yang paling krusial dalam manajemen masa aksi. Lalu juga ada tim kesehatan. Tentu aksi ini ya teman-teman nggak luput dari yang namanya kita mempertaruhkan jiwa dan raga kita. Makanya ketika aksi ini ya kita harus orang yang paling kuat. Ketika kita tidak kuat ataupun teman-teman kita juga ada yang mempunyai fisik yang lemah, tentu kita tidak bisa pungkiri ya. Ketika aksi itu pasti akan ada dorong-dorongan, akan ada long march yang begitu jauh misalnya. Kan tidak semua orang yang bisa tahan. Maka ada tim logistik, ada tim kesehatan yang nantinya akan merawat teman-teman kita yang sudah tidak tahan lagi fisiknya teman-teman. Nah, lalu juga ada tim humas misalnya. Tim humas ini barangkali yang berkaitan dengan atau perpanjangan tangan keluar kayak memberi surat pemberitahuan gitu. Nah, jadi dalam aksi ini teman-teman, ini ada surat pemberitahuan ya. Surat pemberitahuan ini surat yang kita berikan minimal 3 hari sebelum aksi. Nah, jadi surat pemberitahuan ini teman-teman petanda dari kita buat pihak kepolisian bahwasanya kita akan ada aksi misalnya tanggal 21 Agustus misalnya. Sekarang kita berikan surat pemberitahuannya. Dan satu hal lagi teman-teman, kita tidak punya surat perizinan karena sejatinya aksi itu tidak memakai izin. Karena aksi itu adalah hal-hal yang dilegalkan oleh konstitusi. Maka nggak perlu izin dari pihak kepolisian, nggak perlu izin dari pihak DPRD atau pemerintah. Yang perlu kita cuma memberi surat pemberitahuan. Yang di dalamnya ada beberapa poin. Pertama ada maksud dan tujuan, lalu tempat, lokasi, dan rute aksi, lalu waktu dan lama aksi, bentuk aksinya seperti apa, penanggung jawabnya siapa, lalu nama dan alamat organisasinya siapa yang mewadahi untuk aksi tersebut, lalu alat peraganya apa aja, serta jumlah peserta aksi. Tapi satu hal lagi teman-teman, yang penanggung jawab di sini tentu yang dimaksud adalah kolab aksi tadi gitu. Siapa kolabnya gitu. Gitu ya. Nah, lalu juga ada selama kita beraksi itu kita juga ada absensi. Tentu kita akan merecord siapa saja yang ikut dalam konsol. Jangan sampai nanti ketika konsol itu ada penyusup yang hadir ketika teman-teman melaksanakan diskusi teman-teman. Karena tidak menutup kemungkinan ketika kita mau aksi itu pasti ada beberapa oknum yang pengen menggagalkan aksi kita. Makanya butuh yang namanya kita untuk merecord siapa saja yang hadir ketika aksi, ketika konsolidasi misalnya. Nanti kita juga akan absen lagi ketika kita akan melaksanakan aksi. Oke, next. Nah, selama aksi. Jadi selama aksi ini yang paling penting itu adalah alur aksi teman-teman. Alur aksi ini harus paham dari semua pihak yang ikut aksi. Kalau misalnya dari pihak nggak paham alur aksi, maka akan timbul kerancuan ketika aksi. Setelah ini kita ngapain lagi? Setelah ini ngapain lagi? Jadi semua itu sudah didesain dari awal. Jadi tidak ada yang sifat aksi itu kita kondisional aja, nggak mungkin. Karena everything by design. Nggak ada di dunia ini yang kebetulan. Berarti semuanya hasil desainer gitu. Hasil dari seorang desainer gitu. Maksudnya ada yang mendesainnya gitu. Ada orang yang memanipulasinya, pasti. Maka sejatinya aksi pun juga begitu. Aksi pun juga perlu yang namanya manipulasi. Perlu yang namanya desain. Jadi ada alur aksi. Jadi nggak hanya seminar, nggak hanya webinar yang ada susunan acara. Bahkan di aksi pun juga perlu susunan acara. Yang pertama ada briefing misalnya, lalu ada long march, lalu
Mungkin nanti setelah itu menyanyikan lagu-lagu perjuangan, orasi-orasi, teatrikal, lalu ada audiensi dan negosiasi ya. Baru ada pers konferensi gitu atau konferensi pers. Lalu terakhir baru pernyataan sikap dan terakhir kita pulang. Next. Nah, pasca aksi dari kita lalu kita absensi lagi. Setelah itu evaluasi dan terakhir rekomendasi. Artinya hasil dari evaluasi itu apa aja kekurangan kita ketika aksi. Apa aja yang membuat ada beberapa hal yang menimbulkan masalah ketika aksi. Dengan itu kita evaluasi dan kita berikan rekomendasi buat aksi-aksi berikutnya. Next. Nah, ini mungkin gambaran teman-teman sebelum aksi gitu ya misalnya. Next. Ini mungkin ketika aksi, mungkin ada sesi orasi, ada mungkin nanti teatrikal mungkin atau konferensi pers gitu teman-teman. Oke, next. Nah, ini ya. Ini kemarin kalau nggak salah tahun 2018 ya, itu aksi di DPRD gitu. Ini mungkin teman-teman yang 2020 itu belum masuk ya, tapi dulu ketika itu Maggie tahun 1. Nah, oke, next. Nah, itu mungkin teman-teman penyampaian buat sepintas ya soal aksi. Tapi harapannya ini bukan sekedar penyampaian aja teman-teman. Harapannya nanti juga ada prakteknya dari teman-teman sendiri. Karena tidak cukup kalau sejatinya teman-teman hanya mendengarkan ocehan dari Maggie gitu. Ocehan dari saya pribadi. Memang teman-teman itu paham secara teori, lalu juga sedikit paham ketika mempraktekkan gitu. Artinya simulasi sebelum teman-teman memang benar-benar mau melaksanakan aksi. Ini mungkin sedikit sharing juga. Kemarin Maggie juga pergi aksi dengan Presma, itu perwakilan dari Sumbar, aksi nasional ya terkait aksi buruh kemarin. Artinya kita aksi membersamai buruh di tanggal 1 Mei tahun 2020. Kalau nggak salah dulu waktu itu juga bersamaan dengan puasa teman-teman. Bayangkan ketika itu kita puasa, kita juga laksanain aksi teman-teman. Itu luar biasa tantangannya, dan apalagi waktu itu di patung kuda itu ya di depan Monas itu panasnya juga sangat luar biasa teman-teman. Tapi yang dapat Maggie ambil hikmahnya, teman-teman yang ikut aksi di sana tuh tetap semangat dan tetap menjaga marwah aksinya. Sehingga memang waktu itu sangat berbeda ketika kita lihat ya, buruh juga begitu. Bahkan alur aksinya juga jelas, itu dijelaskan dari awal. Bahkan sebelum kita ngumpul pun kita udah take lab gitu dengan teman-teman yang ada di BSJB. Itu luar biasa sekali teman-teman. Hikmahnya apa? Semua itu nggak ada yang namanya kebetulan, nggak ada yang namanya dikondisikan. Pasti semuanya itu didesain dari awal. Jadi kalau teman-teman tidak mendesain aksi, tidak manajemen dari awal, pasti aksinya juga akan blunder. Aksinya juga tidak akan sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan. Kalau teman-teman mengharapkan ingin bertemu dengan ketua DPRD misalnya, teman-teman tidak akan bertemu dengan ketua DPRD ketika desain yang teman-teman sepakati di awal tidak teman-teman laksanakan. Gitu. Jadi ingat ya poinnya, everything by design. Nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Itu mungkin dari Maggie. Harapannya nanti kita bisa lebih banyak ke diskusi, dan barangkali teman-teman sekarang sedikit paham, dan setelah itu sedikit paham juga dengan adanya praktek. Nah gitu teman-teman. Jadi nggak cukup kalau cuma mendengarkan materi aja, butuh yang namanya action di lapangan gitu teman-teman. Itu sih dari Maggie. Mohon maaf jika ada kekhilafan, dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak Bang Maggie atas materi yang luar biasa terkait dengan manajemen aksi.